Yang tampil pertama adalah penampilan pertama untuk peserta sekelompok adalah kelompok 2. Ya, tepuk tangan dari kelompok 2. Silakan. Studi kasusnya kelompok lain silakan menyimak, menyiapkan pertanyaan yang minimal 1. Baik, terima kasih pada penyelenggara atas kesempatannya. Kelompok 3 atau kelompok 2 itu? Kelompok 3 itu kelompok 2, kelompok 3. Tak balik kelompok tadi yang tadi kan kelompok 2 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelum kami kelompok 2 menyampaikan temanya atau topiknya, saya perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 2 Garuda dengan timnya, satu Idam, saya sendiri, yang kedua Bapak Pokoknya minta jawab kan? Ya, selamat datang sama Faudin. Selamat datang. Yang ketiga adalah Ibu Niputu Okta Apriantini. salah lagi. Okta Apriantini. Maaf Ibu. Baik, untuk kasus yang kita bawakan di kelompok 2 yaitu jarak tempat tinggal warga belajar berjauhan dengan pusat kegiatan belajar. Pak, izin Pak, sebelum presentasi ya tadi Bisa. Terima kasih. Tiada akrab ini kampung tadi. Baik. Bapak-bapak kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4, kami akan sedikit memaparkan tentang judul yang akan kami sampaikan, yaitu jarak tempat tinggal warga belajar berjauhan dengan pusat kegiatan belajar. Baik, ada 3 item yang akan kami sampaikan terhadap judul ini. Yang pertama yaitu penyebab, yang kedua adalah dampak, dan yang ketiga adalah solusi. Baik, yang pertama, faktor penyebab dari kasus jarak tempat tinggal itu, saya akan membacakan yang disampaikan oleh Ibu Okta. Yang pertama, tidak tersedianya PKBM di wilayah warga sekolah. Yang kedua, sebagian warga sekolah memilih tempat tinggal di dekat tempat kerja. Itu pendapat dari Ibu Okta. Yang kedua, pendapat dari Pak Idam. Yang pertama, kondisi geografis, kondisi alam pegunungan, berbukit dari tempat tinggal warga, karena warga belajar itu berprofesi dominan sebagai petani atau pekebun. Yang kedua, belum merata pembangunan di semua desa, baik listrik, internet, fasilitas belajar maupun jalan. Itu pendapat dari Pak Ikdam. Yang ketiga, pendapat dari Pak Izhar. Satu, kondisi infrastruktur jalan rusak, berlumpur saat hujan, sulit dilalui kendaraan. Yang kedua, kondisi ekonomi warga belajar, tidak mampu membiayai transportasi secara rutin. Nah, ini adalah jawaban
dari faktor penyebab kasus jarak tempat tinggal. Silakan tepuk tangan. Yang kedua yaitu dampak. Dampaknya yang pertama, warga belajar menjadi malas dan nggak datang ke tempat belajar. Yang kedua, banyak warga belajar hanya hadir saat evaluasi saja. Dan yang ketiga, materi pelajaran tidak sepenuhnya dipahami warga sekolah karena sering absen. Itu by Ibu Okta. Sedangkan dari saya sendiri, akibat dari kondisi geografis petani pekebun tersebut tempat tinggal berjauhan, fasilitas belum memadai, sehingga warga belajar tidak semangat untuk pergi sekolah. Dan yang ketiga, pendapat dari Pak Izhar, rendahnya kehadiran warga belajar, terus memotivasi belajar menurun karena kelelahan dan sulitnya perjalanan, resiko putus belajar meningkat, ketertinggalan materi dibandingkan rencana pembelajaran. Nah, itu dari Pak Azhar. Tepuk tangan lagi. Nah, baik dari faktor penyebab maupun dampak itu tadi, maka dalam proses untuk kegiatan belajar pasti ada namanya solusi. Nah, dalam hal ini kami akan memberikan bagaimana solusi terhadap kasus kalau tempat tinggal yang jarak tempat tinggal dengan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama dari Pak Ikdam, PKBM melakukan kegiatan ke rumah-rumah peserta didik, atau istilahnya home schooling. Yang kedua, membentuk kelompok belajar yang disesuaikan dengan kondisi tempat peserta didik. Solusi yang kedua yang diberikan oleh Pak Izhar, yang pertama mengembangkan pembelajaran daring atau luring kombinasi modul cetak atau WhatsApp aplikasi atau Zoom. Yang kedua, menyediakan bantuan transportasi atau subsidi ongkos bagi warga belajar. Dan yang ketiga, membangun kerjasama dengan perangkat desa untuk penyediaan tempat belajar sementara. Itu dari Bapak Izhar. Selanjutnya dari Ibu Okta, solusi yang ditawarkan, PKBM membentuk kelas layanan belajar di desa tempat mayoritas warga sekolah atau belajar berdomisili. Dan kedua, menggabungkan pertemuan tatap muka dan pelajaran daring melalui WhatsApp group dan Google Classroom. Itu dari Ibu Okta. Nah, itulah beberapa solusi yang kami tawarkan terhadap bagaimana kasus tentang jarak tempuh atau tempat tinggal dari proses kegiatan belajar. Mungkin itu sedikit penyampaian dari kami kelompok 2, kelompok Garuda terkait dengan kasus penyebab, dampak, dan solusi. Sebelum mengakhiri, kita ada baik. Sebelum kami akhiri, kita diminta untuk diskusi. Silakan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Mungkin ada pertanyaan. Silakan bicara. Baik, terima kasih. Penampilan dari kelompok 2 sudah sangat bagus ya. Cuma ada sedikit yang saya tanyakan. Ya, yang tadi yang masalah tentang solusi itu tentang transportasi biaya terkait dengan jarak jauh siswa dengan PKBM. Nah, apa kiat-kiat dari kelompok 2
tentang transportasi biaya dan bagaimana di mana itu prosesnya. Pada kelompok 1, luar biasa pertanyaannya. Berikan aplaus dulu kepada kalian. Sebelum menjawab, bagaimana Ibu Okta maupun Kak Izhar ingin membantu menjawab? Jawab dulu Pak Warna. Kita juga Kenapa Ibu? Dari sana. Baik, pertanyaannya adalah karena ada solusi menyangkut bantuan transportasi. Artinya sebuah konsep solusi apa saja boleh kita lakukan. Bayangkan bagaimana sebuah lembaga belajar yang secara anggaran, pendanaan, fasilitasnya sudah bagus, tidak besar kemungkinan bahwa lembaga itu akan memberikan bantuan ataupun subsidi transportasi. Banyak hal, bisa saja lembaga itu kita ada bus sekolah, bus lembaga yang kita sediakan untuk di tempat-tempat yang jauh. Itu kan bagian dari solusi. Mungkin saat ini kenyataannya mungkin karena kita lembaga kita belum ada, ya apa kita ada yang lebih besar. Siapa tahu suatu saat lembaga kita punya mobil transportasi sekolah, bisa saja kita jemput di OMPI, di Anu. Nah itu tidak mustahil itu semua. Nah itulah bagian dari solusi bagaimana memberi semangat kepada warga belajar untuk melakukan mengikuti proses kegiatan belajar. Mungkin itu sekedar jawaban singkat dari kami. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Cukup satu pertanyaan saja ya, yang bertanya mungkin. Oh, aduh, berat itu. Ada apa-apa, berat pun tidak apa-apa. Ya, berat juga tidak apa-apa. Isoma dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada kelompok 2, yang mana pemaparannya tadi sungguh mengasihkan. Alhamdulillah. Adapun sebuah pertanyaan ringan dari kelompok 4, yaitu misalnya warga belajar jarak tempuhnya tidak seberapa jauh dari lembaga, misalnya ada kegiatan pembelajaran, terus diundang atau diberi undangan kepada warga belajar, tapi warga itu tetap ada rasa malas. Kira-kira apa motivasinya sebagai tutor untuk mendatangkan warga tersebut? Ringan sekali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput dengan bus. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Pertanyaannya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk baik. Bagaimana solusinya kalaupun ada peserta didik atau warga belajar yang tetap masih malas untuk ke tempat untuk kegiatan pusat kegiatan belajar? Banyak hal yang kami ingin lakukan, tapi yang salah satunya biasanya itu tutor akan berkunjung ke tempat-tempat warga belajar, membentuk kelompok-kelompok belajar, dan yang kedua biasanya kita juga memberikan reward solusi ya, baik dari untuk kelas ataupun warga belajar yang jauh. Nah itu bagian dari Bu ya, artinya teman kami menawarkan secara fasilitas bisa dipergunakan adalah fasilitas yang ada di desa. Yang juga kami pernah lakukan adalah biasanya membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi makanya kami mewakili saya sendiri Idam dan Pak Izhar dan Ibu Putu Okta. Apabila ada dalam presentasi ini ada kekurangan tutur kata kita, inilah kami dari kelompok Garuda. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan.
tempatnya tinggal. Terkait dengan tadi transportasi yang diberikan solusi dari kelompok 2, itu namanya planning, itu namanya perencanaan ke depan, apakah dia terrealisasi atau belum, tapi mudah-mudahan kita akan merealisasikan insya Allah. Kemudian bekerja sama dengan desa-desa lain, memanfaatkan fasilitas umum, yang jelasnya kita sebagai tutor kita hadir di tengah-tengah warga belajar kita, supaya mereka bahwa PKB Hidayah itu benar-benar hadir, bukan sekedar membeli ijazah. Oke, terima kasih. Kita akan menampilkan lagi kelompok selanjutnya yang akan melakukan persentase. Siapakah dia? Iya, langsung sama mana? Langsung disoma kalau kelompok 3. Satu, dua, tiga. Liputan. Yang belakang putar. Siapa dia? Sebelum presentasi kami dari kelompok 3 yang dulu. Ya, silakan dulu berdiri, Pak. Ya, 1, 2, 3. Kami dari kelompok Mawar siap untuk presentase. Mawar selalu indah, Mawar is the best. Baik, kami dari kelompok 3 atau Mawar melakukan persentase, yaitu warga belajar hanya membutuhkan ijazah, tidak mau mengikuti proses pembelajaran. 1. Faktor-faktor penyebab. A. Faktor ekonomi, karena kendala biaya yang membuat mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Ibu Sumardiati. Kemudian B. Keterbatasan waktu yang digunakan bekerja lebih banyak sehingga tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dari pernyataan Ibu Umum. Kemudian C. Kelengkapan administrasi, sebagian besar lowongan pekerjaan membutuhkan ijazah dari Ibu Sumardiati. Kemudian D. Rendahnya minat belajar. Kurangnya minat belajar, banyak warga yang memiliki minat belajar rendah terhadap proses pembelajaran sehingga mereka malas ke sekolah. Pernyataan dari Ibu Umum. Kemudian pembelajaran yang kedua, dampak yang terjadi. A. Pekerjaan kurang layak. Mereka tidak bisa bersaing karena warga tidak memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang seharusnya didapatkan dalam proses pembelajaran dari Ibu Umum. Kemudian B. Kualitas diri yang rendah. Ijazah adalah syarat administrasi, tetapi banyak pemberi kerja saat ini lebih menentukan pada kemampuan Ibu Sumardiati. Kemudian C. Munculnya tindakan kriminalitas dalam dunia kerja karena kurangnya pengetahuan sehingga sering terjadi perselisihan dengan rekan kerja Ibu Umum. Kemudian strategi yang dilakukan sebagai tutor. 1. Memberi motivasi. Sebagai tutor melakukan pendekatan individu bagi warga yang tidak mau mengikuti proses pembelajaran dari Ibu Umum. Kemudian memberikan contoh nyata bahwa keberhasilan diperoleh dari proses pembelajaran Ibu Sumardiati. Kemudian memberikan dorongan bahwa ilmu sangat berguna untuk masa depan Ibu Umum. Baik, itulah tadi dari pemaparan bedah kasus kelompok 3. Jadi disilakan teman-teman lain menanggapi sekiranya memberi masukan atau solusi. Kelompok lain boleh memberikan tanggapan terkait warga belajar hanya membutuhkan ijazah,
tidak mau mengikuti proses pembelajaran. Ada beberapa tadi faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, karena kendala biaya yang membuat mereka harus bekerja untuk Apa korelasinya, maksudnya ini dari semua faktor itu yang paling utama Pak terhadap hanya ingin memiliki ijazah dengan kurangnya dia mengikuti proses kegiatannya. Kira-kira dari ketiga unsur itu tadi hubungan yang sangat realistis saja Pak, itu aja. Jadi untuk sementara saya jawab dulu. Jadi karena warga belajar ini dia dominan semuanya itu bekerja. Kerja ini tanpa menggunakan ijazah. Nah, ketika dia masuk di perusahaan, ketika dia mau naik jabatan, maka dimintalah ini ijazahnya. Nah, sehingga dia membutuhkan ijazah. Tapi dia tidak mau belajar. Dia hanya butuh saja ijazah. Itu barangkali mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Mau dia apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok 1 masih terkait dengan pertanyaan dari kelompok 2, bahkan jawabannya juga tadi. Nah, yang kami mau tanyakan dari kelompok 1, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan kepada siswa yang hanya membutuhkan ijazah, kemudian dia tidak bisa ikut pembelajaran karena dia harus bekerja. Jadi untuk memotivasinya, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan agar dia sadar bahwa di PKBM Hidayah itu harus ikut pembelajaran. Terima kasih. Kita lakukan sebagai tutor, yang pertama itu melakukan pendekatan individu. Artinya kita sebagai tutor mengajak siswa yang malas untuk belajar, mungkin apa yang karena penyebab pekerjaan, mungkin dia ada yang bisa dia tempuh, cara belajar bagaimana yang biasa dia tempuh, sehingga mereka bisa mengikuti proses pembelajaran. Artinya kita tutor menyesuaikan, melakukan pendekatan itu tidak menyesuaikan keinginan peserta, dia ingin belajar seperti apa, supaya tetap bisa mengikuti proses pembelajaran. Saya kira yang itu. Terus yang kedua, memberikan motivasi bahwa dalam bersaing ilmu pengetahuan itu sangat diperlukan. Jadi bagaimana caranya supaya jangan hanya ijazah saja, tetapi harus ilmu, karena ilmu itu susah untuk ilmu itu sangat diperlukan untuk bersaing di dunia kerja. Saya kira itu dari kelompok 3. Terima kasih. Terima saja Ibu ya. Terima saja. Tanya ke bos nih. Wah, tidak puasa semua. Soalnya gitu. Ada yang soalnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk dari kelompok 4 yang ada kaitannya dengan warga belajar hanya membutuhkan ijazah, tidak mau mengikuti proses belajar. Di sini yang saya tanyakan yaitu tentang rendahnya minat belajar. Barangkali kita bisa berbagi saran atau masukan
karena ini juga terjadi di kelas saya. Mumpun ada supaya saya bisa jadi anggota. Satu kali berlayar. Dua puluh terbayarkan. Sudah segala macam cara. Bahkan saya sudah sapu-sapu kepalanya, saya sudah apa namanya itu yang langsung agar semangat belajarnya bisa bangkit kembali, atau karena alasannya ada saja, jaga adik, jaga apakah bantu Baik, jadi karena dua aja pertanyaannya, dua aja. Jadi untuk warga belajar dulu PKB. Jadi ini rentannya dengan pelajar karena dia salah satu, karena dia faktor umur juga, karena dia sudah bekerja, sehingga dia itu malas belajar, tapi dia hanya membutuhkan ijazah. Itu faktor. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga harus memberikan motivasi bahwa misalnya membaca itu penting, karena ada banyak warga binaan tidak tahu membaca, tapi dia butuh ijazah. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan motivasi bahwa menghitung itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan contoh kepada anaknya, ya. Nah, jadi itu tadi rendahnya dengan belajar di warga binaan. Nah, kemudian kalau ini kita kembali ke SD. Nah, kalau ini SD banyak faktor, ya, mungkin pengaruh HP. Kemudian tadi gara-gara emosionalnya juga dia biasa mencontoh di HP. Ya, biasa tinju-tinju, biasa marah karena dia juga sering mencontoh di HP. Nah, kenyataannya itu di anak saya juga, bahwa dia sering tinju-tinju itu dia contoh di TikTok katanya. Di kegiatan proses pembelajaran yang kita berikan, langkah awal mungkin yang kita bisa pelajari adalah identifikasi data. Mengidentifikasi data maksudnya kita melihat kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik di mana yang mereka butuhkan untuk menarik daya minatnya mereka di dalam mengikuti kegiatan yang kita lakukan. Contoh, di SD itu satu guru di dalam semua mata pelajaran. Kita ambil contoh pelajaran matematika, di mana kita ketahui bersama bahwa pelajaran matematika itu pada dasarnya konsep yang dimiliki oleh peserta didik adalah pelajaran yang tersulit. Kenapa mereka mengatakan, kenapa mereka memberikan konsep bahwa matematika itu adalah pelajaran yang tersulit? Karena mereka tidak memiliki daya tarik. Yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah memberikan variasi terkait metode, terkait dengan media yang digunakan. Ketika metode yang digunakan kita itu berubah, kita sudah evaluasi di dalam satu semester, daya serap peserta didik pada mata pelajaran matematika khususnya berada di bawah standar. Evaluasi diri. Maka kita harus melakukan evaluasi diri. Letak saya di dalam melakukan pembelajaran sampai di mana? Apakah saya sudah melakukan pembelajaran dengan berbagai metode atau metode ceramah yang hanya yang saya lakukan di dalam satu semester? Yakin dan percaya. Ketika metode ceramah, metode mencatat yang kita berikan kepada peserta didik dalam satu semester, 1 tahun, kalau kita tidak dongkrak nilainya, berarti sudah di bawah kata-kata. Jadi itu langkahnya. Evaluasi diri. Evaluasi diri itu apa sih yang saya lakukan selama ini? Jadi tidak boleh menyalahkan anak-anak. Kita tidak boleh menyalahkan anak-anak bahwa